Salam Guru Penggerak. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Pak Yarmo, Bu Esri, dan Bu Ririn akan mempresentasikan tentang analisis studi kasus. Kasus yang akan kami analisa adalah kasus yang keempat. Kasus yang terjadi antara lain, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu saya. Lem kembali mungkin ya Bu? Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pertama dari analisis kasus 4 ini adalah, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai manajer. Data-datanya yang kita peroleh adalah yang pertama, adanya komunikasi antara semua pihak. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan sekolah pada Dino. Yang ketiga, mempersilahkan Dino untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Data berikutnya adalah mendukung Anto dan Dino agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian Dino dan Anto diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kemudian Ibu Suti juga memberi kesempatan pada Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya adalah membimbing Dino dan Anto untuk dapat mengatur dirinya, membimbing Dino untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, dan mengembalikan Dino pada kelompoknya. Pertanyaan kedua adalah, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dari kesalahan itu. Dino bisa bertanggung jawab dengan menjahit kembali kancing-kancing baju Anto. Dino juga dilatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri dengan menyadari akan kesalahan yang dibuatnya. Dengan tulus, Dino bisa menunjukkan perubahan, mengakui kesalahan, dan menebusnya. Anto dikuatkan. Kebutuhan Anto dipenuhi oleh Dino dengan berusaha menjahit kancing bajunya Anto. Kebutuhan Anto juga dipenuhi oleh Ibu Suti dengan cara Ibu Suti menanyakan keinginannya. Pertanyaan ketiga adalah, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikannya adalah tanggung jawab, menghormati orang lain, keadilan, komitmen, empati, dan kesabaran.